Oke, selamat pagi semuanya. Seperti biasa, pada hari Senin ini saya akan membahas masalah review saja mengenai masalah dolar. Lebih banyak larinya ke dolar, dikarenakan dolar merupakan mata uang utama yang mempengaruhi pergerakan dari pairs-pairs lainnya maupun terhadap komoditi. Kita tahu pada 1 minggu atau 2 minggu ke belakang, bahkan 3 minggu ke belakang, bahwa pergerakan dolar ini sedikit fundamental dolar terjadi pelemahan atau terjadi stagnasi, lebih tepatnya dikatakan begitu, dikarenakan beberapa data yang dimunculkan atau diumumkan tidak memberikan efek yang cukup signifikan terhadap pergerakan dolar indeks sendiri. Kemudian kalau kita melihat dari keseluruhan fundamental, ada lebih baik kita melihat perbandingan antara beberapa fundamental. Satu fundamental diumumkan pada periode-periode sebelumnya. Contohnya kemarin kita melihat performa yang terjadi di bidang manufacturing. Pertama sekali saya akan membahas masalah itu dikarenakan data ini merupakan data terakhir yang dimunculkan pada akhir minggu yang lalu, pada hari Jumat ya. Di sini terlihat bahwa indeks yang terjadi pertumbuhan yang sama secara overall ekonomi. Kemudian juga kita melihat di breakdown antara PMI yang terjadi juga sama, bulan Maret dan bulan April 51,5. Jadi tidak ada perubahan terhadap PMI secara keseluruhan. Kemudian arah dari pertumbuhan juga sama. Kemudian kita melihat dari new order, meskipun mengalami kenaikan ya 1,7, namun tidak mempengaruhi substansi dari keseluruhan dari PMI. Kemudian dari production juga meningkat menjadi plus 2,2. Kemudian dikategorikan untuk pertumbuhan cepat. Kemudian terjadi negatif dari employment, dari tingkat employment dari manufaktur, dari 50 angka indeks menjadi 48,3, minus 1,47. Terjadi penurunan, kontraksi. Kemudian juga hanya terjadi tren yang terjadi hanya sekitar angka 1 indeks. Kemudian supplier delivery juga mengalami penurunan sebesar 0,4, sangat rendah. Kemudian kita melihat dari ekspor dan impor paling bawah, ternyata ekspor mengalami kenaikan di sini plus 4, dari contracting, dari tingkat penurunan, tidak ada pertumbuhan, kemudian terjadi pertumbuhan maksudnya. Kemudian dari impor mengalami kenaikan sebesar 1,5. Nah, dari keseluruhan data bisa disimpulkan bahwa seluruh dari pengumuman manufaktur atau secara detail bisa diambil kesimpulan bahwa manufaktur yang terjadi tidak cukup tumbuh atau dalam skala sedang atau sama yang terjadi, yaitu 51,5 menjadi 51,5 antara bulan April dan bulan Maret. Kemudian dari core PCE yang menjadi acuan seluruh kebijakan dari Amerika Serikat, baik dilihat dari 1-3 bulan maupun 12 bulan yang terbaca, ternyata masih jauh berada di bawah target sebesar 2%. Kemudian yang terlihat di sini mendekati ke angka rata-rata 12 bulan. Kemudian yang terjadi untuk US GDP ternyata sama. Kemudian ada kecenderungan bahwa tingkat suku bunga tidak akan dinaikkan. Ini melihat dari proyeksi dari beberapa survei yang diadakan oleh di sini oleh Bloomberg, bahwa tingkat suku bunga kedepannya tidak akan dinaikkan hingga ke angka 2% dalam waktu sebelum bulan Juni. Jadi ada kemungkinan beberapa para pelaku pasar masih menganggap pesimis terhadap kenaikan dengan tingkat suku bunga. Kemudian semakin menurun, kita melihat dari bulan Maret, bulan April hingga ke bulan Mei, ternyata proyeksi mereka itu tepat, sehingga terus menurun ke angka 40% untuk kenaikan. Dari awalnya pada bulan Maret sampai mencapai 100% tingkat confidence untuk kenaikan suku bunga. Ternyata hingga pada terakhir pada hari Jumat kemarin, survei yang diadakan oleh Bloomberg ke angka 40% dari kenaikan. Jadi kita bisa melihat
bahwa tingkat suku bunga meskipun menjadikan topik utama untuk pemerhati terhadap pergerakan harga keseluruhan, namun secara survei tingkat suku bunga ternyata tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat ini. Kemudian kalau kita melihat dari output growth yang tadi telah diumumkan dibandingkan dengan beberapa indikator lainnya, GDP maupun final sales yang terjadi pada kuartal ketiga 2014, justru final sales yang meningkat, sementara GDP peningkatan tidak sebanding dengan peningkatan dari final sales. Final sales adalah perhitungan GDP dikurangi inventory. Kemudian pada kuartal kuartal ketiga, sekarang kuartal keempat yang terjadi, pertumbuhan antara final sales dengan GDP mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan mendekati keduanya, yaitu GDP maupun final sales yang terjadi pada kuartal 4 2014. Di angka mendekati ke angka 2% keduanya. Kemudian pada kuartal pertama 2015 ternyata penjualan yang terjadi dari GDP atau final sales sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan ke angka minus. Kemudian GDP sendiri diumumkan mengarah ke angka 0,2%. Dari perkiraan GDP sendiri, pertumbuhan yang terjadi di Amerika Serikat ternyata tidak cukup menggembirakan. Inilah yang menjadikan dasar bahwa tingkat suku bunga tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat. Meskipun dari sisi unemployment rate sendiri, kalau kita melihat yang terjadi, meskipun terjadi pelemahan 0,1%, mengalami perbaikan dibandingkan dengan angka 9% beberapa periode yang lalu. Perbandingan antara beberapa periode yang lalu, target dari tingkat unemployment rate sudah tercapai, namun terjadi pelemahan kembali sebesar 0,1%. Kemudian dari ekspor dan impor, tadi telah disebutkan, meskipun terjadi kenaikan, di sini bulanan yang terjadi atau tahunan yang terjadi bisa dilihat di grafik atau di chart ekspor maupun impor mengalami penurunan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk impor lebih besar daripada penurunan ekspor. Namun begitu, dari tingkat harga-harga yang terjadi di ekspor juga meningkat sehingga mengakibatkan trade balance yang cukup negatif untuk Amerika Serikat. Kemudian dari non-farm payroll ini akan diumumkan pada minggu ini, pada akhir minggu ini, pada hari Jumat besok. Terlihat performa yang terjadi non-farm payroll di sini antara bulan Februari dan bulan Maret. Kemarin cukup total payroll yang terjadi, ternyata bulan Februari lebih bagus daripada bulan Maret yang lalu, sehingga terjadi perlambatan dari tingkat non-farm payroll. Kemudian dari construction terbaca pada bulan Februari lebih bagus daripada bulan Maret. Kemudian dari hospitality dan leisure di bidang jasa-jasa bisa dikategorikan seperti itu. Di sini bulan Februari masih mempunyai performa yang cukup bagus daripada bulan Maret yang lalu. Dari ketiga sub yang terjadi dari non-farm payroll ini, bisa dilihat bahwa ketiga sub yang terjadi mengalami penurunan pada bulan Maret yang lalu. Kita melihat nanti selanjutnya apakah bulan April ini, pengumuman pada bulan Mei, mempunyai performa yang cukup positif juga, karena forecast-nya juga cukup bagus baiksan untuk non-farm payroll. Namun apabila kita melihat dari historical data yang semakin menurun dari non-farm payroll ini, saya rasa mempengaruhi juga terjadinya pergerakan non-farm payroll ke depannya. Apalagi kalau kita melihat dari alasan utama 2 minggu yang lalu bahwa terjadi pemogokan buruh di salah satu pelabuhan yang mengakibatkan manufaktur pengiriman terjadi gangguan. Kemudian dari sisi teknikal kita melihat langsung ke dolar ya. Nah, ini dia. Memang terjadi penurunan yang terjadi untuk hari Jumat kemarin, hari Kamis kemarin, mendekati ke angka resisten yang terjadi sebelumnya, yaitu di kisaran 95.713. Saya mempergunakan swing low dan swing high yang terjadi terakhir, saya pakai secara statis untuk Fibonacci. Di sini tepat sekali menyentuh ke angka 95.148, kemudian terjadi penurunan, dibalas lagi dengan bullish candle, bahkan saat ini masih cukup berat untuk melawan dari resisten yang menjadikan support untuk saat ini, yaitu di 95.219.
Pergerakan untuk dolar sendiri saya kira lumayan tidak terlalu bagus juga saya kira untuk pergerakan pada akhir minggu ini, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pergerakan dolar terus melemah untuk kedepannya, yaitu dalam sampai akhir minggu ini. Kemudian pergerakan euro, nah ini dia pergerakan euro, saya rasa terus mengalami pelemahan untuk 1 jam sekarang, kemudian 4 jam yang terjadi meskipun performa euro dalam minggu lalu cukup positif ya, terjadi kenaikan antara low dan high sekitar 4.660 poin yang terjadi meskipun ditutup melemah. Apabila kita melihat dari harga terendah terjadi pada minggu lalu hingga harga penutupan yaitu sekitar 3.600-an untuk pergerakan pips untuk euro terhadap US dollar. Secara fundamental kita masih melihat ancaman dari Yunani maupun ancaman dari stimulus, kegagalan stimulus yang dilaksanakan oleh ECB. Sehingga pergerakan untuk euro saat ini cenderung stagnan untuk awal bulan Mei ini. Terbaca dari 2 candle yang terbaca, 8 jam pertama tidak terjadi perubahan harga. Kemudian juga kita melihat dari hari Senin ini belum menandakan pergerakan yang fluktuatif. Seperti biasa sebelum payroll, mata uang dari currency pairs major yang terjadi sedikit terjadi range atau terjadi stagnan. Kita melihat dari pound sterling di sini. Ya, pound sterling bulan Mei ini dipenuhi dengan berita-berita mengenai election tanggal 7 Mei. Kemudian di sini pergerakan secara nyata bahwa pergerakan pound sterling terjadi pelemahan pada hari Kamis dan Jumat hingga saat ini masih berada di bawah support yang terbentuk. Kemudian kita melihat cara 4 jam juga masih berada di bawah support di sini. Kemudian juga pergerakan masih mengarah ke bawah. Target untuk penurunan saya mengambil untuk statis Fibonacci maksimal untuk pergerakan minggu ini di 1.49937. Kemudian di dolar yen, nah ini dolar yen kemarin pengumuman untuk yen sendiri fundamental bahwa lembaga pemeringkat Fitch Rating dia menurunkan peringkat utang Jepang pada hari Senin, pada hari ini, kemudian juga mendowngrade, kemudian hal ini menjadikan tantangan juga bagi Perdana Menteri Abe dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah tumpukan utang Jepang. Kemudian juga Fitch ternyata menurunkan satu tingkat dari A plus menjadi A. Kemudian pelemahan ini dipicu oleh minimnya upaya menangkal konsolidasi fiskal dalam tahun fiskal yang saat ini terjadi. Kemudian juga hal ini membawa pengaruh terhadap pelemahan Jepang pada hari ini sehingga terjadi koreksi terhadap pergerakan hingga ke harga resisten tembus ke 119.80 untuk pergerakan di dolar yen. Kemudian pergerakan ini kita batasi di harga tertinggi di 120.167. Namun dari sifat dasar pergerakan dolar yen masih tetap sama di range harian rata-rata ke 1000 poin di Monex Trader, 90 hingga ke 1000 poin dapat terus dimanfaatkan. Kemudian tidak ada tanda-tanda untuk pergerakan yang cukup signifikan dalam waktu tiba-tiba. Seperti biasa, ancaman pertama di pergerakan di dolar yen adalah intervensi ya. Sementara saat ini tidak ada tanda-tanda untuk pelaksanaan hal tersebut. Kemudian kita melihat pergerakan juga masih dalam keadaan range atau dalam keadaan stagnan. Kemudian pergerakan harga juga masih cukup dikendalikan oleh pasar. Kemudian kita melihat pergerakan selanjutnya adalah Australia yang barusan juga mengumumkan building approval yang cukup positif dari minus 1,6% menjadi 2,8%. Kemudian job advertisement yang terbaca juga cukup positif dari minus 1,3% menjadi 2,3%. Namun hal itu tidak mempengaruhi terhadap pergerakan yang terjadi di mata uangnya. Kemudian kita melihat di sini terus mengalami penurunan untuk pergerakan di Aussie. Saya kira Aussie juga secara teknikal, secara gampang di sini telah menyentuh harga di angka 100% Fibonacci 0.78021. Target lanjutan ke 0.77307. Pergerakan untuk Aussie saya kira masih dalam keadaan trend down meskipun terjadi koreksi maksimal di 0.78463 yang merupakan 61.8 dari angka Fibonacci yang terbaca. Antara harga terendah di 0.78021 hingga angka tertinggi swing
di 0.79177. Kemudian dari Aussie, Pak Iksan, cukup harus dicermati bahwa nanti ada pengumuman pada hari Selasa, yaitu cash rate yang terjadi di Aussie yang diperkirakan oleh beberapa analis mengalami penurunan dari 2,25% menjadi 2%. Namun sebagian analis juga menyatakan bahwa tidak cukup untuk alasan untuk menurunkan tingkat suku bunga ini sebelum angka budget trade balance yang diumumkan juga mengalami penurunan. Meskipun forecast mengalami penurunan minus 1,26 billion ke forecast minus mengalami kenaikan ke minus 0,98 billion. Saya kira cash rate ini masih menjadi wacana untuk di Australia, meskipun perubahan dengan tingkat suku bunga dari beberapa pairs atau currency yang terjadi untuk akhir-akhir ini, memang Aussie menempati posisi yang cukup yang menurunkan pertama sekali tingkat suku bunga di beberapa kawasan dibandingkan dengan kawasan yang lain. Kemudian dari minyak, kita melihat dari keadaan minyak masih dalam keadaan drop. Kemarin Irak juga menyatakan bahwa tahun 2015 supply yang terjadi mengalami peningkatan. Kemudian laporan dari Baker Hughes yang terjadi juga mengatakan bahwa terjadi penurunan dari produksi di laut. Kemudian hal ini masih merupakan ancaman pergerakan harga minyak terus mengalami penurunan hingga ke harga terendah 58,31. Kemudian pergerakan di emas terus mengalami drop. Saat ini memanfaatkan koreksi, saya kira untuk jangka pendek menengah 4 jam ke 1187,54, kemudian terjadi drop lagi, diperkirakan ke angka 1170.72, kemudian target ke 1140.50-an. Demikian Pak Iksan, beberapa ulasan singkat mengenai review market yang terjadi pada minggu lalu. Silakan disimpulkan, Pak. Ya, baik Pak Dwi, terima kasih. Semua ulasannya sudah dibahas ya, baik dari fundamental sampai ke teknikal. Namun kalau dicermati dari pergerakan market, kemungkinan besar sih masih banyak akan merespon besok. Untuk besok itu data dari Australia apakah akan jadi untuk rencana pematangan suku bunga pada jam 12.30 ya. Itu dari sebelumnya 225 forecast penurunan ke 2.00, dan untuk minggu ini juga betul tadi yang Pak Dwi bilang bahwa market akan merespon melihat dari pergerakan data ekonomi dari non-farm, di mana dari sebelumnya 126.000, forecastnya 231.000 untuk data dari non-farmnya. Baik, saya simpulkan saja untuk morning briefing pagi ini. Dari mata uang euro, pergerakan masih melihat dari data-data ekonomi dari Yunani dan stimulus pergerakan. Euro juga masih cenderung stagnan, dan untuk GBP ini menunggu dari election tanggal 7 Mei nanti, 7 Mei mendatang, di mana harga untuk forecastnya sendiri kemungkinan besar ke area 1.49947 untuk pound sterling masih mengalami penurunan. Dan untuk yen sendiri dari data ekonomi itu mengalami downgrade rating dari Fitch dari A+ menjadi A, dan yen sendiri mengalami pelemahan untuk sekarang ini. Dan untuk proyeksi market bergerak targetnya ke area level 120.770. Ya, kalau kemudian untuk Aussie, walaupun dari data ekonomi tadi, baik itu dari building approval positif, terus kemudian advertisement dari ANZ Job juga mengalami positif, namun dari pergerakan harga, market trend besarnya masih mengalami penurunan. Untuk area levelnya sendiri, Fibonacci 100% ke area level 0.7730. Untuk oil juga masih mengalami penurunan ke level 58.31, begitupun juga emas. Baik, itu untuk ulasan morning briefing pagi ini.
Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam sesi morning briefing pagi ini. Kami berusaha menyediakan informasi yang terbaik, namun informasi tersebut bukan sebagai sarana keputusan dalam melakukan transaksi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.